Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus dapat melawan pencobaan iblis di padang gurun. Dari mana kemampuannya itu datang? Kemampuannya dapat melawan pencobaan adalah buah dari relasi yang intim dengan Bapa di surga. Pada pencobaan pertama, membuat roti dari batu. Membuat roti dari batu. Roti bagi dirinya sendiri dari batu. Apa yang ingin si jahat tawarkan kepada Yesus? Iblis hendak menawarkan sebuah sikap memanjakan diri. Mau gampangnya aja, mau enaknya aja. Kalau ada jalan yang mudah, kalau ada jalan yang gampang, mengapa memilih jalan yang sulit? Mengapa harus memilih jalan melewati proses demi proses? Namun bagi Yesus, yang paling penting bukan sekedar roti. Bahwa yang paling penting bukan sekedar mengambil jalan pintas. Sebab mungkin ada yang berkata, yang penting urusan perut sudah dipenuhi. Kalau sudah urusan perut dipenuhi, maka yang lain-lain itu tinggal gampang. Padahal dalam hidup ini, bukan saja soal roti yang paling penting. Karena kehendak Tuhan itu justru jauh lebih utama. Ketika kehendak akan roti, kehendak akan kebutuhan ditempatkan lebih tinggi dari yang utama kehendak Tuhan, maka bisa saja buat kita yang paling penting, ya, cari gampangnya saja. Buat kita yang paling penting, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan selesai. Urusan kehendak Tuhan itu soal nanti. Karena itu Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Pencobaan yang kedua, saudara-saudara, iblis memperlihatkan semua kerajaan dunia kepada Yesus. Segala kuasa dan kemuliaan diberikan kepadanya jika Yesus mau memenuhi syarat, yaitu menyembah iblis. Pencobaan kedua yang hendak dibidik oleh si iblis adalah kehendak untuk berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak untuk berkuasa itu bisa mengenai siapapun. Siapapun juga. Ketika seseorang merasa punya power, merasa punya kuasa, ia merasa bisa membuktikan apapun karena dia merasa punya power, merasa punya kuasa. Dia bisa melakukan apa saja yang paling dia suka karena dia punya privilege power itu. Iblis tahu Yesus punya kuasa yang sangat besar dan iblis ingin membidik keinginan untuk berkuasa, makin berkuasa. Kamu kan punya kuasa. Akan tambah lagi kuasamu kalau kamu bisa memenuhi syarat, yaitu menyembahnya. Lalu Yesus bisa mematahkan bujukan iblis. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pencobaan ketiga adalah jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang ketiga ini bersoal tentang menguji. Menguji sampai di mana Allah mau melakukan apa yang diinginkan oleh manusia. Kadang-kadang manusia ketika menghadapi berbagai macam persoalan, manusia maunya tuh menghindar dari segala persoalan.
Manusia akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan kami akan menghadapi berbagai persoalan ini? Tuhan, sampai kapan? Tuhan, dari mana datangnya Tuhan? Mengapa harus kami yang mengalami persoalan ini? Mengapa harus kami yang mengalami kesulitan ini? Mengapa harus kami? Mengapa bukan orang lain saja? Mengapa harus kami yang mengalaminya? Lalu kemudian manusia mencoba untuk menguji sampai di mana Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dan menyayangi kita. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Yesus tahu betul, ya, Yesus tahu betul bahwa iblis ingin membidik semua kelemahan-kelemahan, semua kerentanan-kerentanan, semua kerapuhan-kerapuhan yang ada dalam diri manusia. Dan iblis membidik Yesus persis pada saat Yesus berpuasa selama 40 hari, tidak makan, tidak minum. Dan dalam kondisi yang lapar sebagai seorang manusia, ya, iblis masuk dan menawarkan godaan-godaan, menawarkan segala macam pencobaan-pencobaan. Yang bagi iblis ini yang menjadi salah satu tiga ini titik lemah manusia. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, pencobaan iblis kepada Yesus juga ya, pencobaan yang kita bisa alami sehari-hari. Persoalan kesulitan yang didatangkan oleh si jahat kepada Yesus juga bisa kita alami sehari-hari. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita juga dimampukan untuk dapat melawan, bahkan tema kita pada saat ini adalah mengakrabi kesusahan dan merangkul kehidupan. Mengakrabi kesusahan dan merangkul kehidupan. Dalam kehidupan ini ketika kita punya sikap untuk selalu menolak segala kesulitan, menolak segala tantangan, maunya gampang, maunya enak, tidak mau bertekun, tidak mau berproses, tinggal gampangnya saja, apalagi kita tahu kita punya power tertentu, kita punya privilege tertentu, kita mau melakukan ya, sesuai dengan apa yang kita bisa. Tapi Tuhan Yesus tahu persis bahwa yang paling utama bukan saja soal roti, tapi kehendak Tuhan. Bahwa yang paling utama bukan pada kuasa, sekalipun dia tahu dia punya kuasa. Tetapi dia memilih untuk mengontrol, memilih untuk mengendalikan kuasa yang ada padanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara dan saya punya kuasa tertentu, lalu kemudian orang coba nantangin ya. Allah gitu ya, masa gitu aja nggak bisa ya, masa gitu aja. Kan kamu bisa ini, bisa ini. Gengsi kita atau ego kita yang sedang dikelitik. Tapi Yesus tidak mempedulikan itu. Karena yang paling dia pentingkan bukan soal kuasa, tapi misi Allah yang paling utama. Sehingga dia tidak memilih untuk membiarkan nafsu kuasa ditundukkan oleh si jahat. Dia memilih untuk membiarkan misi Allah yang lebih utama daripada diperbudak oleh nafsu keinginan untuk berkuasa. Dia tahu dia anak Allah, dia tahu dia putra Allah. Bahkan iblis sanggup untuk mengutip-ngutip kitab suci. Yesus tahu betul. Tapi buat Yesus bukan itu yang paling utama. Karena Yesus mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi di awal saya katakan bahwa dari mana Yesus ya memiliki kemampuan. Kemampuannya datang dari proses mengasah keintiman relasi bersama dengan Tuhan.
Ketika berhadapan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam pencobaan, kita diharapkan punya daya tahan, kita diharapkan punya daya lenting, ya, resiliensi. Jadi ketika ditekan ya, kita tidak membiarkan diri untuk terus ditekan. Kita punya daya lenting untuk bisa membalikkan keadaan. Ketika pertama kita menerima bahwa kenyataan ini tidak selalu apa yang kita mau. Enggak. Kenyataan itu bisa berbagai macam. Dan ketika kita harus menerima kenyataan pahit, maka terima kenyataan pahit itu sebulat-bulatnya, selapang-lapangnya. Ketika Yesus berhadapan dengan si iblis itu, dia tidak menunjukkan rasa marah lalu kemudian enggak. Dia sadar betul bahwa kenyataan ini harus dia terima. Dia anak Allah. Di bacaan sebelumnya Yesus anak Allah dibaptis. Dia baru saja dibaptis. Dia baru saja menerima baptisan. Tapi lalu kemudian Roh Kudus menuntunnya ke padang gurun untuk mengalami. Harus menghadapi pencobaan. Kenyataan itu harus diterima. Selapang-lapangnya. Karena dia tahu ada misi Allah yang harus dilakukan. Ditaati. Setelah menerima kenyataan dengan lapang dada, lalu kemudian meletakkan keyakinan kita sebulat-bulatnya hanya kepada Tuhan. Sehingga langkah ketiga, Roh Kudus memberikan kepada kita hikmat, inspirasi untuk bisa dengan leluasa. Apa yang mesti kita lakukan dalam step-step ke depan hidup ini? Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana Yesus bisa mendapatkan itu lagi-lagi? Karena ia bisa mengasah relasinya yang intim bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki masa prapaskah yang pertama. Ada 40 hari masa prapaskah, tidak dihitung hari Minggu. Ini adalah masa-masa yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan saudara-saudara untuk bisa mengintensifkan relasi keintiman kita bersama dengan Tuhan. Jika saudara-saudara tidak berkeberatan, pilihlah saat di mana saudara-saudara bisa berpuasa ataupun berpantang. Ini sangat-sangat yang baik, saudara-saudara. Saudara dan saya memilih biasanya aktivitas ataupun konsumsi tertentu yang menurut kita itu terlalu berlebihan dan rasanya tanpa itu kita rasanya sulit begitu ya. Entah makan sesuatu, kalau nggak makan ini rasanya sulit sekali ya karena kita ingin selalu itu. Atau katakanlah habit tertentu, kebiasaan tertentu rasanya kalau nggak melakukan itu rasanya ada yang kurang. Dengan sadar kita menguranginya, kita membatasinya dengan sadar penuh. Karena ada yang ingin kita capai. Apa itu? Yang ingin kita capai adalah kita bisa mengendalikan, kita bisa mengekang, kita bisa membatasi ya, apa-apa yang selama ini ya, ada dalam diri kita dan selalu ingin kita ikuti. Kita memilih dengan sadar untuk membiarkan Tuhan melatih kita pelan-pelan. Dan mengintensifkan waktu-waktu doa kita di masa-masa prapaskah ini. Bukan hanya waktu doa secara pribadi, tetapi juga bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan komunitas. Karena kita tahu kapanpun waktu, kesulitan ataupun pencobaan bisa datang kapan saja, kita tidak pernah bisa tahu, kita tidak pernah bisa kendalikan. Tapi yang kita tahu adalah kita harus terus mengintensifkan relasi bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak membiarkan si jahat yang mengalahkan dan menaklukkan kita. Kita tidak membiarkan nafsu dalam diri ini yang memperbudak kita. Sehingga kita kehilangan arah untuk tetap lebih taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menikmati dan merayakan perjamuan kudus dalam sakramen perjamuan kudus ini. Kita diajak untuk mengingat kembali akan kasih sayang Tuhan. Kita mengingat kembali akan pengorbanan Tuhan untuk kita. Cinta kasihnya untuk kita.
yang memilih tetap taat kepada misi Allah, kehendak Bapa, yaitu memberikan keselamatan kepada manusia, dan dia taat sampai mati. Dan karena itu kita beroleh kasih karunia, dan relasi kita kembali dipulihkan dan diperbaiki bersama dengan Tuhan. Nikmatilah sakramen perjamuan kudus yang sebentar lagi kita akan nikmati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami telah mendengarkan sabda-Mu, ya Tuhan. Kami boleh belajar dari teladan Kristus yang tidak membiarkan pencobaan mengalahkan keinginan untuk tetap taat pada kehendak Tuhan. Ya Tuhan kami, siapakah kami ini? Kami hanya manusia biasa yang penuh dengan kerapuhan. Namun justru karena kesadaran itu kami tahu kami harus datang kepada siapa? Kami hanya datang kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian ketika pencobaan datang, ketika kesulitan datang, kami tidak memakai kekuatan kami sendiri. Ataupun kami berupaya untuk menolak sekuat-kuatnya. Namun justru kami datang kepada Tuhan, menerima dengan lapang bahwa segala proses kesulitan itu harus kami jalani, harus kami lewati. Namun kami yakin dan percaya, ada kehendak Tuhan yang mau Tuhan nyatakan melalui proses kehidupan kami pun melalui berbagai macam kesulitan dan tantangan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.